Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali di dalam renungan kita pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita kekuatan kesehatan untuk semua yang sudah kita lalui bersama. Hari ini kita kembali diingatkan Tuhan untuk menyediakan waktu untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan dan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan diri, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dimanapun kami berada yang mendengarkan akan channel ini, biar Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan berikan mereka hati yang sama seperti tanah yang subur ketika mereka membaca firman Tuhan, dan biarlah mereka bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu ini Tuhan, dan mereka tetap bisa melakukan firman itu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami serahkan sepenuhnya akan renungan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sertai setiap kami, biarlah kami diberikan pemahaman pengertian oleh Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk di dalam renungan kita di hari yang ke-27, ya. Di sini ditulis oleh sang penulis hari ke-27 yang terambil di dalam bacaan Alkitab di surat Ibrani pasal 4 ayat 14 dan pasal 5 ayat 4. Jika Bapak Ibu semua bisa membaca dalam waktu luang Bapak Ibu semuanya bisa membaca mulai dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 4. Dibaca semuanya. Tetapi mari kita akan melihat dan kita membaca bersama di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dulu. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ibrani pasal 4 ayat 14. Saya akan membacakannya, demikianlah yang tertulis di dalam surat Ibrani ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Dan Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai di Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4. Bisa dibaca ya. Hari ini kita kembali diingatkan apa maksud dari imam besar agung di sini. Di zaman Tuhan Yesus itu memang imam besar itu dihormati oleh kalangan orang-orang yang percaya kepada Allah, di mana mereka selalu menjadi perantara antara manusia dan Allah, sehingga mereka mempersembahkan korban-korbannya diberikan kepada imam besar. Tetapi apa yang diingatkan di sini adalah ternyata di zaman Tuhan Yesus tidak terlalu menyukai mereka. Apa sebab Tuhan Yesus tidak terlalu menyukai imam besar yang ada pada zaman itu? Ternyata imam besar pada zaman itu adalah imam besar yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga Tuhan tidak terlalu suka dengan apa yang terjadi. Sudah bukan rahasia lagi kalau imam besar di zaman Yesus dan zaman sesudahnya hidup di dalam kemewahan. Rumah mereka akan lebih besar dan lebih tepat disebut pada saat itu sebagai istana karena terlalu besar gitu ya. Tinggal pun di atas kota Yerusalem, berbeda dengan banyak orang yang hanya tinggal di bagian bawah kota itu. Itu pun
sudah sangat beruntung ya, mereka bisa tinggal di istilahnya di kota-kota atau di tempat-tempat yang layak dihuni begitu ya. Tetapi jika dibandingkan dengan imam besar pada saat itu, kehidupan imam besar pada saat itu lebih mewah. Dan mereka biasanya selalu ingin dihormati begitu ya. Di dalam surat Ibrani memang ditulis pada masa sesudah Kristus ditujukan juga kepada orang-orang Kristen Yahudi di perantauan. Namun gambaran tentang imam besar tidaklah banyak berubah dan mereka tahu itu. Imam besar yang seperti ini adalah imam besar yang bagi Yesus bukan satu teladan atau satu contoh. Karena imam besar yang seperti ini adalah imam besar yang tidak merasakan atau tidak mengetahui bagaimana penderitaan umat pada saat itu. Mereka tidak akan mungkin mengerti dan mereka tidak akan mungkin bisa menerima orang-orang yang sesat. Karena apa? Kehidupan mereka jauh bergelimang dengan harta, lengkap dengan kemunafikan. Itu yang ada dicatat di situ. Dan Yesus tidak terlalu menyukai sikap mereka, sehingga Yesus akhirnya ketika di dunia itu menunjukkan satu teladan yang sama sekali berbeda dengan imam besar yang ada pada saat itu. Yesus yang adalah imam besar itu sangat mengerti, bahkan merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Yesus sangat bisa mengerti dan memahami orang-orang yang ada di dalam penderitaan. Bahkan Yesus bisa menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Ia mengerti bahwa banyak orang berdosa yang ada di sekitar itu yang tidak memahami akan firman Allah. Sehingga Yesus sebagai pribadi yang memberikan teladan, Yesus menerima orang-orang yang berdosa itu dan mengarahkan hidup mereka kembali kepada jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar imam besar yang pandai di dalam pengetahuan dan memiliki sikap yang tidak terpuji, tetapi Yesus beda. Imam besar pada saat itu merasa sok suci. Mereka merasa lebih baik dengan orang yang lain, padahal mereka masih penuh dengan dosa. Tetapi Yesus menekankan teladannya di sini sebagai imam besar. Dia memiliki kemurahan hati untuk orang-orang yang berdosa itu. Dia arahkan, dia bimbing kepada jalan yang benar, sehingga Yesus bisa menerima mereka. Dan Yesus sendiri tidak berdosa. Itulah beda dari Yesus sebagai imam besar agung dengan imam besar pada zaman itu. Sehingga di dalam surat Ibrani ini diingatkan, walaupun kita adalah orang-orang yang percaya, janganlah kita merasa lebih tinggi dibanding dengan mereka yang mungkin belum mengenal Allah. Tetapi karena kita sudah dipilih oleh Allah itulah, kita memiliki satu tanggung jawab yang sangat besar, yaitu bagaimana sikap kita, teladan kita untuk kita tunjukkan kepada banyak orang. Kita bukan memuliakan diri kita sendiri, tetapi kita memuliakan Allah. Allah Bapa. Orang-orang di zaman itu merasa bahwa mereka lebih tinggi dengan yang lain. Mereka hanya memikirkan kepentingan-kepentingan mereka saja. Tetapi hari ini kita diingatkan, walaupun kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang percaya, janganlah kita memiliki kesombongan rohani. Jangan kita merasa lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Karena tetaplah kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak bisa hidup di dalam kehendak kita sendiri, tetapi kita harus hidup bergantung penuh kepada Yesus Kristus.
sebagai Tuhan dan Allah kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita lebih memahami dan lebih mengerti di luar Kristus kita bukanlah apa-apa. Mari di dalam renungan hari ini kita kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah tanpa sengaja kita pernah meremehkan orang lain? Apa tanpa sengaja kita merasa bahwa diri kita lebih baik dengan orang lain? Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita mengakui semua kelemahan kita, kesalahan kita, dan mungkin ketidaksengajaan kita, tetapi itu mendukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk diri dan kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan lebih menilik akan hati kita. Biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita terus berdoa, kita mendukung pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan dan pengurus di dalam setiap komisi yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana untuk setiap mereka, sehingga mereka juga bisa selalu dan senantiasa mengingat firman Tuhan dan berhati-hati di dalam seluruh kehidupan mereka. Mari kita mendoakan mereka juga. Biarlah dengan hikmat dan kuasa yang daripada Allah itu, mereka juga dimampukan dan diberikan hikmat bijaksana untuk bisa melayani dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam dua hal ini. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur jika hari ini kami sudah diingatkan bahwa kami tetap membutuhkan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di mana kami mungkin seringkali merasa diri kami lebih baik dengan orang lain. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain, bahkan kita sering meremehkan orang lain. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini menyucikan hati kami Tuhan, mentahirkan hati kami, dan memampukan kami kembali Tuhan dalam seluruh kehendak-Mu, di mana kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memampukan kami Tuhan untuk betul-betul menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan akan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami masing-masing, seluruh majelis dan kepengurusan yang ada Tuhan. Bila Tuhan memakai setiap mereka yang sudah Tuhan pilih untuk betul-betul menjalankan amanat agung Kristus. Kami serahkan sepenuhnya ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.